Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali masih bersama Mas Ritepen. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang muncul sekitar 1 dan 2 hari yang lalu, dan ini masih berkaitan dengan ujian akhir semester. Di mana teman-teman perlu diketahui bahwa ujian akhir semester itu akan dilaksanakan di tanggal 24 dan 25 itu buat UTM, dan selanjutnya itu adalah THE. Ada pertanyaan yang menarik yang ini perlu saya jawab biar nanti teman-teman itu lebih mengerti lagi, biar teman-teman itu tidak salah jalan ya. Uh-oh. Pertanyaan yang pertama adalah dari Kak nih, Kak Dila Hikmah Junita. Itu kemarin. Assalamualaikum Pak, saya bertanya, saya dapat jadwal UAS THE dan UO di hari yang sama sampai sore. Jadi kalau saya unduh soalnya di jam 6 sore, unggah jawabannya jam berapa? Oke teman-teman, Mas Ritepen coba ingin menjawab ini, semoga ini nanti bisa mewakili teman-teman yang mungkin pertanyaannya sudah sama. Untuk UAS THE dan UO di hari yang sama bisa saja terjadi teman-teman. Karena apa? Karena UAS THE dan UO itu kan sistemnya beda. Kalau UAS THE, teman-teman jika melihat video-video saya sebelumnya, itu sudah diberikan waktu selama 24 jam, yaitu 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya. Itu waktunya cukup panjang. Teman-teman bisa memilih mau jam berapa teman-teman akan mendownload soal. Kemudian untuk UO, itu UO jelas, jadwalnya jelas. Misalnya teman-teman itu mendapatkan jam 9 pagi, ya teman-teman harus datang di lokasi tersebut jam 9 pagi. Itu artinya teman-teman bisa menyesuaikan kapan sih saya harus mengunduh soal THE. Nah, teman-teman itu yang paling penting. Misalnya teman-teman itu mendapatkan ujian UO itu dari pagi sampai sore, ya berarti THE-nya pasti teman-teman harus dikerjakan di malam hari. Teman-teman jangan sampai teman-teman itu mengunduh soal THE, karena pasti nanti teman-teman akan terhambat karena seperti di video saya sebelumnya dan sebagai ketentuan dari UT juga bahwa durasi pengerjaan soal itu hanya 6 jam, terhitung dari teman-teman saat mengunduh soal. Jadi solusinya teman-teman fokus dulu ke ujian online ini, atau mungkin fokus teman-teman yang mendapatkan UASnya itu UTM, fokus dulu ke UTM dan pasti THE teman-teman kerjakan di malam hari. Nah, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi teman-teman yang mempunyai satu hari itu 2 skema, dan ketentuan dari UT itu sangat menguntungkan sekali. Karena apa? Karena di UAS DAE ini durasi waktunya itu jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya. Intinya artinya teman-teman tidak terburu-buru ketika sudah di tengah hari seperti semester yang lalu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di sini ketika teman-teman itu mengunduh soal jam 6 sore, kapan batas akhirnya untuk mengunggah? Berarti 6 jam kemudian, 6 sore berarti 6 jam kemudian. Paling enggak teman-teman jam 11 lebih 50 menit, nah 50 menit, tidak usah 59, tapi 50 menit aja. Intinya sebelum jam 12, teman-teman harus sudah mengunggah jawaban tersebut. Jangan menunggu besok pagi atau jam 6, karena ketentuan dari UT kan 24 jam. Tapi itu 24 jam itu bukan waktunya mengerjakan, tapi waktunya teman-teman itu mengunduh di kesempatan itu. Ini yang perlu teman-teman pahami, jangan sampai salah. Intinya teman-teman saat mengunduh soal, itu durasi waktu berjalan dan dikasih waktu berapa? 6 jam saja. Ketika teman-teman mengunduh soal itu jam 12 malam, berarti jam 6 pagi sebelum itu teman-teman harus sudah mengunggah jawaban. Mengatasi bagi teman-teman yang mempunyai kode ujian itu sama. Ini yang paling teman-teman harus perhatikan. Makanya ketika teman-teman registrasi mata kuliah, jika ada menemukan kode mata kuliah yang sama, teman-teman bisa meregistrasikan karena ada 3 skema ujian ini. Jika hanya satu skema, misalnya UTM saja, berarti teman-teman itu tidak bisa melakukan registrasi mata kuliah yang mempunyai kode sama. Nah, kurang lebih adalah seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan dari Kak Dila Hikmah Junita. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan UAS THE.
Punya saya nggak ada THE, ya berarti teman-teman nggak ada THE nggak apa-apa dong, kan nggak kan THE itu hanya salah satu skema, berarti teman-teman bisa UTM. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Ritepen, cara melihat lokasi ujian di mana? Nah, ini pertanyaan yang klasik yang ditanyakan oleh teman-teman kita. Ada yang bertanya juga, apakah kita harus menghubungi UT Pusat atau mungkin UT Pondok Labu, atau kita harus menghubungi siapa? Nah, ketika teman-teman mendapatkan UAS UTM, ujian tatap muka, berarti teman-teman akan mendapatkan lokasi. Lokasi itu bisa didapat dari mana? Ya teman-teman harus dicari di masing-masing UBPC UT-nya masing-masing. Tidak bisa. Misalnya saya tinggal di Bekasi, terus saya tanya ke UT Bogor atau mungkin ke UT Pusat, itu nggak mungkin. Pasti saya harus menanyakan ke UT Jakarta. Bagi teman-teman yang di UT Surakarta misalnya, berarti teman-teman harus menanyakan ke UT Surakarta. Nggak mungkin teman-teman harus menanyakan ke UT Semarang atau mungkin UT Surabaya, UT Malang, atau mungkin UT Jember, UT Jogja, itu tidak mungkin. Pasti teman-teman harus bertanya di UT-nya Surakarta karena yang mengatur lokasi ujian itu adalah UT teman-teman itu di mana. Seperti itu ya. Jangan bertanya di Halo UT, pasti Halo UT itu kan Halo UT itu kan mengacu ke UT pusat. Bisa jadi teman-teman tidak dijawab karena ketentuan dari UT, pelaksanaan UAS itu dikelola itu oleh masing-masing BPC UT. Itu jawabannya. Kemudian untuk apakah kok sampai sekarang itu belum ada lokasinya? Nah, ini yang pertanyaan yang muncul juga. Padahal ini dari Kak Amelia Kak Amel itu bertanya, kebetulan itu UT Jakarta, bertanya di grup Prodi. Nah, bertanya, saya belum nemu lokasinya, itu lokasinya di mana? Kemudian saya tanya kembali, Kak, UBC mana? Nah, ternyata dia UBC Jakarta. Langsung saya kasih tahu, kalau UBC UT Jakarta itu sudah bisa dilihat lokasinya di mana, itu di webnya UT Jakarta. Terus eh, kan di situ belum ada lokasinya di mana. Teman-teman coba cek KTPU-nya, di situ ada namanya ruang. Nah, ada ruang, ada nomor kursi. Kemudian teman cocokkan di webnya UT Jakarta, itu kan ada file yang bentuk PDF. Itu kan daftar-daftar ruang-ruang yang ada di UT Jakarta. Nah, teman-teman cocokkan, misalnya ruangnya 41, berarti teman-teman cocokkan di file yang didapat di UT Jakarta. Nah, di situ kan ada ruang 41, itu lokasinya di mana? Pasti nanti ada nemu suatu sekolah di mana, seperti itu. Contohnya saya eh, itu juga sudah mengecek itu. Kemudian juga kemarin ada bertanya juga, Kak, apakah lokasi ujian itu dengan semester lalu apakah sama? Dan jawabannya adalah bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Contohnya adalah saya. Di semester yang lalu saya melakukan UTM itu di SMPA, kemudian sama dengan yang kedua, hari keduanya itu di SMKA. Maaf ya, tidak saya sebutkan lokasinya. Kemudian untuk semester ini, itu lokasi hari pertama itu saya di SMP B. Kemudian untuk hari kedua besok baru di SMPA. Nah, SMPA ini lokasinya sama pada waktu saya ujian di semester yang lalu. Tapi saya tidak mendapatkan ujian di lokasi yang SMKA tadi. Nah, berarti teman-teman juga harus dicek juga nih lokasinya di mana. Harus biar teman-teman itu bisa persiapan lebih lanjut. Dan ini menjadi sebenarnya masing-masing UBC-UT itu kan sebenarnya sudah melakukan share ya, baik melalui akunnya IG-nya masing-masing atau mungkin by Pokjar ataupun apa. Makanya teman-teman harus aktif untuk mencari informasi tersebut atau mungkin coba eh, cek email, cek WA dan sebagainya karena sistem distribusi lokasi ujian itu masing-masing UBJ-UT itu biasanya berbeda-beda. Kalau UT Jakarta cukup menggunakan websitenya UT Jakarta, itu bisa nanti bisa teman-teman download, kemudian di forward atau mungkin dikirim ulang ke teman-teman yang ada di sekitar UT Jakarta.
mungkin di UT Semarang mungkin, atau mungkin UT Surabaya, atau mungkin UT mana, itu belum tentu di-share di webnya UT. Mungkin bisa menggunakan WA group atau mungkin di IG-nya masing-masing UT. Kurang lebih ada seperti itu teman-teman. Masih ada kesempatan untuk mencari lokasi teman-teman itu di mana. Ada pertanyaan lagi, apakah pelaksanaan ujian itu di masing-masing UPBCUT itu sama? Nah, dan jawabannya adalah untuk UTM dan THE itu pasti waktunya itu adalah sama berdasarkan kode mata kuliah. Sebagai contoh misalnya adalah ketika besok tanggal 24 Juni itu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia misalnya, di seluruh UT dimanapun itu di Indonesia atau mungkin di luar negeri itu memang sama pada hari itu, karena 2.1 berarti itu dilaksanakan di hari Minggu jam pertama. Itu pasti berbarengan di UT-UT dimanapun teman-teman itu berada, misalnya saya di Jakarta, di Semarang, di Bandung, di Surabaya, itu pasti sama mata kuliahnya itu yang diujikan. Nah, asalkan mata kuliah sama, kode ujiannya sama. Itu berbeda jika tugas akhir program. Karena tugas akhir program itu antara UT-UT atau mungkin itu berbeda. Kurang lebih adalah seperti itu untuk pelaksanaan UAS THE, TAP, dan UO atau mungkin THE. Pada prinsipnya teman-teman harus cari informasi yang sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah di channelnya Mas Ritepen. Nah, oke teman-teman, biar saya semangat lagi untuk membuat video-video seperti ini, teman-teman bisa didukung channel ini dengan like, subscribe, share, dan apapun yang berkaitan dengan skema aplikasi-aplikasi yang ada di YouTube ini. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.